Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, sampai malam ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan waktu luang, dan diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola Ubudiyah rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kembali kita pada kajian kita kali ini, menyambung dan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Ada beberapa hal perbuatan yang menghapus amal kebaikan kita. Ada hal-hal yang menghapus amal ibadah yang kita lakukan. Dan ini perlu kita waspadai dan harus kita hati-hati agar amal-amal kebaikan yang kita lakukan tetap bertahan, punya nilai, tidak sia-sia. Kalau sio-sio karena Jawa itu ialah yang dimokasi namanya. Kalau di Minang ada dalam pepatah dijelaskan bahwa arang abi basi binaso, minyak abi sambah tak lama. Nah, rumah sudah baik babuni. Nah, kan ada istilah-istilah itu tuh. Jadi kalau seandainya perbuatan yang kita lakukan tidak ada nilai di sisi Allah, malahan dosa yang kita dapat, itu kan sangat berbahaya sekali. Itulah yang kita hindarkan. Jadi ada yang menghapus, ada yang menghabiskan amal ibadah yang kita lakukan, ada. Inilah yang kita kupas. Kemarin sudah kita kupas apa saja. Yang pertama sekali yaitunya syirik. Itu sudah kita sampaikan. Syirik itu mempersekutukan Allah. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan. Syirik itu ada terbagi dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar itu jelas-jelas menghambakan diri kepada selain daripada Allah. Itu syirik besar itu. Itu tidak boleh menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon besar, menyembah batu besar, benda-benda keramat, tempat-tempat keramah lainnya, itu tidak boleh. Nah, itu syirik namanya itu. Merusak, karena dosa syirik tidak ada ampunannya. Termasuk kalau dulu kebiasaan kita berdoa bakar kemenyan,
Sebenarnya berdoa itu langsung saja kepada Allah, pakai adab berdoa, suci kita dari hadas dan najis. Karena Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, mintalah, doalah, aku akan kabulkan. Begitu kata Allah. Ini tidak ada perantara. Jadi itu bahagian dari hal-hal yang merusak. Karena dosa syirik tidak ada ampunannya. Kemudian ada syirik kecil. Syirik kecil ini artinya syirik kadang-kadang yang tidak jelas-jelas kita lakukan, tetapi dia akan terbawa dan terjebak kepada sifat syirik. Apa saja kemarin sudah kita kupas. Satu adalah sifat riya. Oh, ternyata sifat riya itu adalah bahagian daripada syirik. Iya, syirik kecil, syirik asghar, syirkul asghar. Gitu. Makanya sangat penting sekali. Kemudian yang kedua kemarin sudah kita sampaikan juga, bersumpah menyebut nama selain daripada nama Allah. Itu tidak boleh. Kalau kau bersumpah, bersumpahlah tapi sebut nama Allah. Tidak boleh sebut yang lain. Karena itu bagian daripada perbuatan yang terlarang. Terhapus amal ibadah kita. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk menyembelih binatang di kuburan para orang-orang soleh, para buya, para kiai, para wali. Tidak boleh. Karena sembelihan itu adalah untuk Allah, menyebut nama Allah. Makanya sembelihan itu disyariatkan pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kalau tidak Idul Kurban, tidaklah, mungkin hari-hari yang lain, tetapi menyebut nama Allah, bukan untuk sesajian, bukan untuk sembahan-sembahan. Karena nanti akan terbawa kepada syirik. Siap awak dabiah, kemudian awak masak, kemudian awak antan ke kuburan. Siapa kau makan situ? Paling tentu penjaga kuburan. Tidak mungkin orang dalam kubur itu kejago doh. Ayo lapar mama lalu sikoma makan salah, tidak ada itu. Nanti itu akan mubazir, perbuatan mubazir. Gitu. Makanya tidak boleh, akidah itu perlu dijaga. La'anallah man zabaha li ghairillah. Itu dalilnya itu hadis. Allah melaknat orang yang menyembelih selain sembelihan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pembahasan kita yang kemarin dan sudah ada dalam YouTube. Pekan ketiga kemarin itu. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin, masih dalam kategori syirik kecil. Yang selanjutnya yaitunya tawaf atau mengelilingi kuburan para orang-orang soleh, para wali-wali Allah, para buya, para kiai. Tawaf itu kan hanya di Ka'bah, tidak boleh di tempat yang lain. Wal yatawafu bil baiti, dan hendaklah mereka itu melakukan tawaf atau mengelilingi rumahku ini, rumah tua, yaitunya Ka'bah. Jadi tawaf itu hanya mengelilingi Ka'bah, tidak boleh tawaf tempat-tempat yang lain. Sekarang kita tawaf di kuburan, itu kan tidak boleh. Kalau pergi ziarah boleh, tapi hanya sekadar ziarah mengingat kematian, mengambil ibrah atau i'tibar, jadikan pelajaran. Dulu beliau hidup, kini lalu di situ, lah tidur dalam kubur itu. Soalnya bukan tidur, sudah berada di alam barzakh. Kita juga akan sama seperti itu nantinya. Itu mengambil pelajaran namanya itu. Bukan untuk mengelilingi. Makanya tidak boleh. Kalau ada itu dilakukan, terjebak ke dalam perbuatan syirik kecil.
Kalau golongannya di sini. Nah, kalau nanti kalau terus menerus rutinitas, malahan diadakan rutinitasnya sekian setiap bulan itu. Awak pergi ke kuburan itu, mengelilingi kuburan itu. Nah, nanti kan terjebak kepada syirik besar jadinya. Nah, gitu. Ya Bu ya. Ada yang kau tanya Bu? Boleh. Supaya tidak mengantuk loh Pak. Jadi karena orang-orang yang sudah berada dalam kubur itu tidak ada apa-apanya lagi. Tanah sudah menjadi tanah, bongkarlah itu, tanah isinya itu. Makanya dalam Toha, surah Toha, minha khalaqnakum, daripada ini itu tanah. Ini doa untuk membulian tanah di kuburan. Nah, gitu. Yang dipakai. Nah, makanya sunnah itu membulian tanah itu ada 3. Kan awak menguburan jenazah kan bulian tanah itu untuk pakalangnya, untuk mengambilnya. Nah, sebenarnya sunnah itu 3. Kadang-kadang awak tiba di kuburan ke tanah kalau boleh aja. Siapa bulian tentu. Doa yang dibaca kan tidak jelek doa ada. Nah, sebenarnya ada doanya itu. Surah Toha 55 ayat berapa itu? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, itu di ketiga doanya itu. Nah, di kode pedanya membulian tanah itu harus dibaca doanya itu. Agar bahwa memang daripada tanah, ada orang mengician asal dari tanah kembali ke tanah, kan gitu. Orang mengician gitu tuh. Jadi kita masuk ke dalam tanah, tidak ada lagi, habis sudah. Ruh kita itu nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kebaikan kita. Di mana posisi roh itu? Sudah berada di alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, alimul ghaib di sisi Allah. Kalau alam kubur itu, alam kubur, alam gaib itu sama itu. Kalau kuburan itu banyak, itu tempat. Di belakang rumah ada, belakang musola ini juga ada, gitu kan. Jadi jangan takut-takut pula, tidak ada masalah lagi. Nah, cuman kita sebagai orang Islam tetap dituntun, diajarkan bagaimana adab di kuburan itu. Adab ziarah kubur, adab lewat kuburan gitu kan. Kenapa? Karena di kuburan itu makhluk-makhluk orang-orang yang terdahulu itu, karena di sana tempat sementara dia, jasadnya dikuburkan di sana, rohnya sudah kembali kepada Allah. Nah, gitu. Itu makanannya adalah iman, bukan makanan akal. Makanya tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan-kuburan orang-orang soleh. Nah, karena yang tawaf itu hanya di Mekah, di Ka'bah. Nah, itu boleh itu. Selanjutnya adalah salat menghadap kuburan. Nah, ini kemarin kan ada Pak Darman nanya-nanya itu juga gitu kan. Salat menghadap kuburan ini sesuatu hal yang disengaja. Pergi ke kuburan awak salat di situ. Ziarah kubur awak salat di situ. Atau memang kuburan itu sengaja ditanam, dimakamkan di dalam rumah ibadah tu. Dalam masjid, dalam musola ada kuburan para syekh, para wali, orang-orang soleh. Kita salat menghadap kepadanya. Berarti itu disengaja itu nah. Tapi kalau kuburan itu sudah berada dari dulunya, sebelum musola masjid itu berdiri, kita tidak tahu, mungkin itu adalah amanah daripada orang-orang yang mewakafkan tanah itu dulu. Dan itu sudah ada batasan-batasnya. Di dekat Madinah itu kan di Masjid Nabawi itu kan ada kuburan itu. Masjid Nabi itu tuh di sana itu, di samping mihrab Nabi itu ada mimbar Nabi, kemudian Raudhah, makam Rasul, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu di sana itu. Baqi itu di luar. Apakah salat itu ibu-ibu yang menghadap ke kuburan Nabi itu salat menyembah kuburan? Tidak. Apakah salat kita itu menyembah Ka'bah, batu hitam? Itu tidak. Hati-hati juga itu. Kita kadang-kadang kan
terjebak oleh hal-hal sifatnya yang tidak ada ilmu kita tentang itu. Karena ada dulu juga dialog dengan orang-orang yang Nasrani, Pak, ya, umat Islam itu sholat kemana? Ke Ka'bah. Ka'bah itu apa tuh? Batu hitam. Menyembah batu dong, umat Islam. Hati-hati itu. Ya tidaklah. Batu itu tidak ada apa-apanya. Tetapi karena Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada benda, kepada tempat, kepada hari, kepada bulan, kepada waktu, kepada orang. Ingat itu. Itu Allah memberikan kelebihan-kelebihan tertentu. Jadi umat Islam itu bukan menyembah batu, bukan menyembah kuburan. Kalau menyembah kuburan tidak boleh. Ini Allah Rasul menyampaikan, la tajlis alal kubur, tidak boleh duduk di atas kuburan. Kadang-kadang awak pergi ziarah kubur, pergi muantan jenazah ke kuburan, kalau maksih awak duduk di atas kuburan. Tidak boleh. Tidak boleh. La tajlis alal kubur, lam di sana larangan. Makanya mandanga datang ke surau supaya awak tahu. Dia tahu awak marangkang lo ke berang lo ke. Panek biasanya kan. Nyola berang kau awak. Lalatih tadi ngari kubur biar. Nyola lo dete mejan tu. Dete namanya tu. Kuburan anda boleh. La tajlis alal kubur, jangan kau duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, jangan salat menghadap kepadanya. Menghadap kepadanya itu makasihnya sengaja menyembah kuburan. Nah, kalau kita sekarang ada kuburan di depan musala, kita bukan menyembah kuburan, kita menyembah Allah. Maka orang-orang yang tidak fahamlah menyatakan kuburan-kuburan yang ada depan masjid, depan musala terus dihindarkan, harus dibongkar. Kalau tak lo bongkar lah. Itu kuburan Nabi bongkar itu. Kuburan Nabi itu dalam masjid tuh, dalam Masjid Nabawi. Mungkin Bapak Ibu yang pernah umrah dan haji, itu ada mimbar Rasul. Ada sesudah mimbar Rasul itu di sampingnya Raudhah. Raudhah itu taman di antara taman-tamannya surga. Di samping itu makam Rasul. Ada 3 makam di sana. Abu Bakar, Rasulullah, Umar bin Khattab. Apakah kita menyembah kuburan Rasul? Tidak. Berdoa sudah boleh di kuburan Rasulullah. Cobalah kalau ibu pergi umrah, berdoa di situ, nyalau di polisi tentara tu. Ya haj, ukhruj, keluar. Tapi manga boleh di situ. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ucapan selamat, ucapan salam, bukan berdoa. Berdoa itu kepada Allah. Begitu halusnya ria tu. Jangan terjebak awak di situ. Maka orang-orang yang dhaif lah, orang-orang yang begitu pemikirannya yang tidak bagus lah, menyatakan kalau ada kuburan di depan musola itu tidak dimasalah. Ada kuburan di samping masjid dan samping musola tidak jadi masalah. Kita bukan menyembah kuburan. Kalau menyembah kuburan tidak boleh, dilarang. Nah gitu caranya, kan jelas itu. Nah ini kan kita YouTube, dengar itu semua orang, tontonlah di YouTube tuh. Ini landasannya hadis Rasul, hadis disampaikan oleh Imam Muslim. La tajlis alal kubur, jangan engkau duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha, janganlah salat menghadap kepadanya. Tapi kalau sengaja letakkan kuburan dalam musala ko, setiap masuk ke musala ko awak menyembah kuburan tu baru. Berdoa minta berkah kuburan tu baru masalah. Tu syirik tu. Tak boleh. Tapi kita menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kuburan di depan musola, di samping musola, atau depan masjid, samping masjid, itu hal-hal kondisional sifatnya. Kau bisa silakan anjak, kalau tidak biarkan saja. Nah, karena kita bukan menyembah kuburan. Nah, ya Bu ya, ya Mak ya, ada yang ragu? Karena memang ada masyarakat bertanya, jamaah-jamaah bertanya, bah hukumnya menyembah kuburan? Ya haram. Bah hukumnya kalau ada kuburan di depan musola dan masjid? Kondisional. Kuburan itu dulu dari musola dari masjid, atau masjid dulu?
atau mungkin amanah daripada orang yang mewakafkan tanah. Ambo besok kalau lama meninggal, tolong kuburan dekat musola di. Kan dekat musola, mau di depan, mau di samping, mau di belakang terserah. Kecuali, Bu, halo, kecuali kalau nyawa mana, kalau meninggal mau besok tolong kuburan dalam musola, yo. Baru masalah tu. Kalau meninggal mau besok tolong kuburan dalam masjid di. Kok tanah mau wakafkan untuk masjid, meninggal mau kuburan dalam masjid tu, di mihrab tu, baru masalah. Itu amanah seperti itu boleh tidak dilaksanakan. Melaksanakan amanah wasiat itu kan wajib doh, wajib hukumnya. Tapi ada amanah dan wasiat itu yang tidak perlu kita lakukan. Itu caranya. Contoh, awak punya suami awak mana tahu bomo singke nyawa mana? Mama, kalau meninggal ambo biswa iko rumah ko jual kasadualahnya. Atau tidak perlu lakukan itu. Dijual rumah di mawa ketinggal. Kan mungkin jadi gelandangan loh kan? Tidak mungkin. Anak-anak awak dimakan lelo. Gitu. Itu amanah yang tidak perlu ditunaikan. Wasiat tidak perlu dilakukan itu. Itu. Jadi Islam itu sudah jelas. Jadi ini larangan nanti akan terjebak ke dalam syirik, bahwa salat tidak boleh menghadap kuburan tu mukasinya kalau disangajo unsurnya. Ada kuburan di dalam masjid, di dalam musala, kemudian kita salat menghadapnya, meminta kepada kuburan itu, baru kita dilarang. Jadi nanti kalau ada yang pergi ziarah kubur, yang duduk-duduk di kuburan, boleh dilarang. Itu dalilnya. Kalau talok, anda boleh. Saya tidak pernah. Itu caranya. Kini kalau tahu tu. Kalau tidak tahu, mudah-mudahan Allah ampuni kita. Ambo sajalah tahu tu, tidak. Gitu. Yang penting tidak boleh. Bagaimana kalau kita membersihkan kuburan orang tua kita? Kita masuk ke dalam nyonya pakai pagar, tidak dimasalah. Karena tujuan kita itu untuk membersihkan. Itu kondisi darurat. Kok dijangkau dari luar, tidak sampai tangan awak, tidak bisa bersih itu. Maka masuklah ke dalamnya. Boleh, boleh. Tapi adab-adab di kuburan itu tetap dipakai. Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Itu doanya. Selamatan atas engkau wahai seluruh para ahli kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau mendahului kami, kami akan mengikutimu. Itu doanya. Tetap adab-adab di kuburan kita lakukan. Tidak boleh duduk, tidak boleh. Ada 3 itu larangannya. 1, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh kencing di atas kuburan, tidak boleh membangun menembok kuburan secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Bahkan di dalam hadis, dalam kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi dijelaskan, daripada duduk di atas kuburan lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang hidup. Angin dingin. Duduklah, cobalah tu. Menggelakak ke tepung tu dua ko. Lebih rancak duduk di situ ketimbang duduk di atas kuburan. Begitu adab. Ya Bu ya. Kini awak kalau tahu sampaian karena anak awak, anak kete awak, anak bujang, anak gadis awak, kadang-kadang inyo ndak tahu. Inyo ndak ada ilmu. Mendengar wirid ndak lodo, membaca ndak lodo. Nan ditonton TikTok goyang-goyang. Saya sadulah Baga bae ilmunyo awak pandai juga sih awak. Makanya agama itu harus dipelajari. Ya, jadi tidak boleh sholat menghadap kuburan kalau memang itu adalah unsur-unsur disangajo.
Karena itu adalah sesuatu hal akan terjebak dan terbawa kepada syirik. Kalau di sini golongannya syirik kecil. Kalau sudah itu menjadi kebiasaan, nanti itu akan terjebak kepada syirik besar jadinya. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Oke, Bu, udah enggak bertanya? Boleh? Lewat 8 balik. Jadi ternyata sangat penting sekali itu penghapus amal ibadah yang kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, amal ibadah kita rusak. Jadi bagaimana kalau kita sholat ada kuburan di depan musola kita? Masalah? Tidak. Karena kita tidak menyembah kuburan. Karena kita sholat tidak menghadap kuburan, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kuburan itu sudah berada saja di depan musola itu. Caranya agar orang-orang yang punya pola pemikiran seperti itu tidak salah dalam pemahamannya. Nyo kadang-kadang ada loh orang kok dialis sebagai kok bakar engkang saya ndak amun nak sembahyang di musola itu doh bah do kuburan di mengkoe. Kalau angku solat menyembah kuburan tentu iyo masalah dia. Tapi kalau angku tidak menyembah kuburan, dah menyembah Allah, tidak ada masalah. Angku itu kan bahasa Minang tuh. Bahasa kampung Ambon tuh angku namanya tuh. Baik, Bapak Ibu, sudah jelas hal-hal yang seperti itu. Karena di tempat lain banyak yang sering bertanya seperti itu. Banyak kok masjid-masjid itu masjid raya gantian tuh kuburan itu. Saya lihat itu. Saya kan sering mengadakan pengajian di sana. Khatib Jumat, muka itu kuburan tuh. Kuburan saya itu tuh. Di mana lagi itu? Di Simpang Haru arah ke dalam apa namanya itu? Atau masjid itu kuburan di depannya itu. Bagus pula kuburannya. Keramik pula itu. Kuburan Syekh apa namanya itu. Ramai jamaahnya, subuh mubarakahnya, masjid, khutbah Jumat dan segala macamnya. Apakah tidak sah salat orang? Apakah tidak diterima? Apakah masalah? Tidak ada masalah. Karena bukan menyembah kuburan. Nah, itu. Kuburan itu sudah berada di depan masjid itu. Bahkan awal-awal masjid belum berdiri, kuburan itu sudah ada. Nah, ya, jadi tidak ada masalah. Kita bukan menyembah kuburan. Tapi kalau sengaja menyembah kuburan, baru bermasalah ibadah kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rasanya cukup jelas bicara masalah yang berkenan tentang sholat menghadap kuburan itu. Karena itu bagian daripada syirik kecil, akan merusak dan menghapus amal kebaikan kita. Dalilnya adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tajlis alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah engkau duduk di atas kuburan dan jangan salat menghadap kepadanya. Berarti itu unsur disengaja namanya itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Udah enggak bertanya, Bu? Boleh. Udah kita lanjut. Melakukan perjalanan khusus disengaja tuh, melakukan perjalanan khusus ke kuburan-kuburan orang-orang soleh untuk mencari keberkahannya. Itu syirik itu. Kalau pergi ziarah tidak ada masalah. Tapi awak sengaja melakukan perjalanan khusus dan minta keberkahannya. Tuh juangnya tuh. Minta keberkahan ini tuh, minta keberkahan kiai itu, minta keberkahan buya itu. Gak hati-hati. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini adalah Bukhari dan Muslim. Kesepakatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. La tashuddur rihal, tidak dibolehkan melakukan perjalanan illa ila salasatin masajid,
kecuali kepada 3 masjid. Tidak boleh melakukan perjalanan khusus kecuali kepada 3 masjid. Tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa. Ada, tidak apa-apa. Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram itu boleh melakukan perjalanan khusus. Masjidil Hadza, masjidku ini, kata Nabi. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi 3 masjid itu boleh. Lain daripada itu tidak boleh melakukan perjalanan khusus untuk mencari barokahnya. Contohnya nyampang besok Herman Tanjuang meninggal, ibu pai ke kuburan ambo setiap hari Selasa. Awak ngaji setiap hari Selasa jo beliau tu mah. Setiap awak hari Selasa pai ke kuburan beliau minta barokahnya. Tu ndak boleh tu. Besok jam pai lo ibu ke posisi ya, sama-sama jemaah zikir. Kama pak, kama ne, kama niang pai ke kuburan Buya Herman Tanjuang. Untuk tu, untuk minta barokahnya. Tu selesai tu. Ambo yang mencen selesai. Tak boleh. Kalau minta berkah, minta kepada Allah. Wa barokah, wa barakatuh. Wa barokah. Jadi la tasyuddu illa rihal, tidak boleh melakukan perjalanan khusus ilal masjid, kecuali kepada salah satin ilal masjid, 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, masjidku ini, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Kalau ke Masjidil Haram itu di Mekah, itu boleh itu. Makanya tiap bulan, tiap hari boleh pai umrah. Tiap tahun boleh pai haji. Kemudian Masjidil Hadza, masjidku ini, kata Nabi, itu masjid Nabi Madinah, Masjid Nabawi. Itu boleh. Itu sepaket tu. Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kalau kondisi aman. Kini kan sedang dihoyaknya orang apa namanya? Israel. Dia kan ingin menjajah itu. Kalau tidak aman, tidak usah pergi. Kalau aman boleh, silakan. Karena Masjidil Aqsa itu adalah kiblatnya pertama umat Islam. Karena dia parangai orang Yahudi ndak aman taruh manarui, karena memang tabiatnya orang Yahudi seperti itu. Kare, karengkang, kare ngok, kare kesedolai, kare kepalo, kare muka, kare lah. Kata Allah, dirobahlah, dialihkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Jadi umat Islam tu bukan menyembah batu, tidak, tapi menyembah Allah. Kama saja diperintahkan Allah untuk menghadap, kita taat, tunduk dan patuh. Dulu ke Masjidil Aqsa, ke sana kiblat, ya ke sana. Ndak aman dah kata Allah. Ndak mungkin tu dah. Maka turun wahyu, dipindahkan ke Masjidil Haram. Sekarang kan Masjidil Haram. Kalau Allah memerintahkan, Rasul memerintahkan, umat Islam wajib tunduk dan patuh. Itu nama kasihnya ati Allah wa atiur Rasul. Gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau pergi ziarah kubur boleh. Tapi jangan minta berkah, minta diselamatkan. Beliau belum tentu selamat lah doh. Dan minta segala-galanya. Ya nih ya. Tapi minta kepada Allah. Jangan ke kuburan. Di kuburan itu sama dengan kita. Beliau dulu makan nasi, awak makan nasi loh. Dulu beliau duit kini ndak lah doh. Awak duit kini kok. Itu caranya. Beliau sudah berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doakan, boleh. Doakan orang tua kita, doakan orang Islam. Di mana saja boleh mendoakan. Di mana saja boleh.
Bahkan di atas mimbar pun khatib ambo kan sering mendoakan, Allahumma filil muslimina wal muslimat. Kita kan tidak kenal, ya Allah ampunilah orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan. Kan gitu ya Bu ya. Wal mu'minina wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang lama meninggal. Tidak ada, sama semuanya. Kita mohon kepada Allah, beliau itu diampuni. Tapi engku tolong lambo koa, usawambo sarang sande wana koa. Engku tu lah meninggal. Tidak mungkin engku tu ke menolong doh. Beliau sudah ada lah dah. Tapi kalau ada, beliau dah ada. Datang ibu ke rumah ambo, Buya tolong cik Buya. Anda ada. Anda bisa bantu Bu, bantu doh. Tapi saya udah meninggal, ibu minta tolong pula sama saya. Kan tidak masuk akal tu doh. Minta tolong tu orang duit. Makanya doa itu mohon ampun kepada Allah atas orang-orang itu. Bukan minta tolong kepada orang tu. Jangan talabi jangan tawali ya. Itu cerdas itu. Nah, di sana nanti akan terjebak kepada syirik-syirik itu. Nah, kalau tidak mendengar pengajian awak kan tidak tahu awak dong. Awak sangka awak batu aja. Jadi berdoa itu di mana saja, kapan saja boleh. Tidak harus di tempat-tempat khusus. Yang penting ada berdoa itu bersih, pakaian, tempat, nah gitu. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah gitu. Ya Bu ya. Jadi tidak boleh melakukan perjalanan khusus kepada kuburan-kuburan para wali, para kiai, para salafus saleh, orang-orang terdahulu, dan minta keberkahannya. Kalau mohon kepada Allah, minta berkah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Nah, gitu. Bu ya. Nah, kan ada lagi yang ragu? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu kalau kita lakukan, kita akan terjebak ke dalam perbuatan syirik. Tidak boleh merusak amal ibadah kita. Ada yang bertanya? Boleh? Kali terangah Bu. Nah iya. Lagu apa nak terangah? Dek musik awak banyak di luar gitu kan. Masih dalam kategori perbuatan menghapus amal ibadah, masih dalam golongan syirik. Jadi luar biasa perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita tidak hati-hati dan waspada, tanpa disengaja, kita tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan orang Pak? Allah. Jam berapa kita? 40. 44. Oh ya. Yang ke-8, masih golongan syirik kecil. Berhukum tidak dengan hukum Allah. Hukum itu hakikatnya hanya milik Allah. Hukum Allah. Hati-hati kita itu. Ini kadang-kadang yang sedang berlangsung gini kok. Di zaman para nabi dan rasul itu memakai aturan-aturan Allah. Setelah nabi para rasul tiada, dilanjutkan oleh 4 khalifah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 khalifah itu sudah berakhir. 4 khalifah itu memakai aturan Rasul, aturan Allah, berhukum kepada aturan Allah dan aturan Rasul. Setelah itu berakhir, dilanjutkan oleh para raja-raja Islam, yaitunya ada namanya Khalifah Abbasiyah, ada namanya Turki Utsmani, dan lain-lain selanjutnya itu. Dan itu pun telah berakhir.
runtuhnya Khilafah Islamiyah tahun 1942 di Turki. Kan awalnya di sana oleh Kemal Atatürk yang penghancur Islam itu, yang kuburannya tidak diterima tanah, tidak diterima air, masukan ke dalam lawi, nyo campaan keluar, dikuburan dalam tanah, malancin keluar balik. Di mana dikuburan di salian saja oleh sampai kini. Jadi oleh sebab itu, kenapa? Karena orang-orang tersebut menentang aturan Allah. Itu sudah habis. Sekarang kita berada pada posisi hura-hura, huru-hara, tidak memakai hukum dan aturan Allah. Tetapi hukum aturan siapa? Hukum aturan buatan manusia. Hukum Allah tidak dipakai lagi. Dipakai hanya sedikit-sedikit saja, 6 perlu saja. Karena aturan itu bisa dipakai secara person, bisa dipakai tidak secara person. Kalau salat ialah pribadi-pribadi, kalau zakat ialah pribadi-pribadi, puasa ialah. Tapi kalau secara hukum tidak bisa secara pribadi. Kalau ada yang bersalah, kalau awak hukumnya bermasalah awak lan tertahan. Padahal salah tu, awak hukumnya, awak lan tertahan. Alasannya jangan berhukum sendiri. Itu alasannya tu. Maka tidak memakai aturan Allah. Makanya Allah menyatakan Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 44, 45 dan 47. Apa kata Allah? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja para pemegang kekuasaan, penegak hukum yang berhukum kalau tidak dengan hukum Allah, dia itu kafir. Ini kata Allah, bukan kata Arman Tanjung. Kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang berhukum kalau tidak dengan hukum Allah, jadi menjatuhkan hukum tu menjatuhkan hukum tu kalau tidak dengan aturan Allah. Yang kedua, mereka itu zalim. Pertama tadi kafir, yang kedua zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang menghukum manusia, umat manusia kalau tidak dengan aturan-aturan Allah, mereka itu adalah humul fasikun. Fasik tu nyo tahu, nyo mengerti, nyo faham, tapi tidak mengamalkan, tidak menjalankan. Makanya para pemegang kekuasaan, penegak hukum, hati-hati. Saparo sabalah kaki di neraka. Hati-hati itu. Kok kadang-kadang banyak lo isti penjara tu ustaz, orang-orang membana, orang-orang nambatu daripada orang yang salah. Orang yang salah kini dibiarkan berkeliaran. Orang yang bana, orang yang batu, orang yang elok, orang yang menegakkan kebenaran ditahan. Itu yang hukum togut namanya itu. Hukum-hukum syaitan. Makanya hati-hati kita. Nah, siapa yang kena? Ya, yang menegakkan hukum itu, para hakim. Makanya Rasul menyatakan hukum tu ndak sama je membala batuang. Membala batuang tahu bu? Kalau di kampung ambo membala batuang tu sakare di pijaan, sakare diangke. Tar, gitu. Tar, angke dah. Pijaan sih. Ndak samanya itu doh. Hukum itu ndak sama dengan mata pedang, mata pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu hukum jahiliyah itu. Tibo di parik ndak di kampian, tibo di mata ndak di piciangan. Tapi hukum tu memang adil. Makanya Allah menyampaikan i'dilu. Berbuat adillah engkau. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu dekat kepada takwa. Contohnya, kecek Nabi, laula Fatimah binta Muhammad, jikalau Fatimah anak Muhammad sarakat, yang mencilok, yang mencuri,
laqata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya, kata Rasul. Kalau ada anak ambo Fatimah mencuri dia, saya yang akan potong tangannya, kata Rasul. Tidak perlu yang lain. Begitu hukum dalam Islam. Jadi hati-hati, bukan sembarangan. Jadi hakim tuh bukan mudah itu. Walaupun gaji gadang, lama rasuwe, tapi itu neraka tantangannya itu. Sebab apa? Banyak orang yang terzalimi. Nah tuh, jadi kalau ada anak-anak awak, cucu-cucu awak yang benar akan menjadi hakim, maka jadilah hakim yang adil. Dalam Islam itu sudah jelas semuanya. Nah gitu. Jadi kalau berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka akan terjebak ke dalam syirik. Itu caranya. Ya Bu ya. Jadi begitu luar biasanya Allah membimbing, mengatur siklus kehidupan manusia agar manusia itu selamat hidup di dunia dan juga selamat dalam kehidupan di akhirat. Ada yang bertanya Bu? Boleh. Karena waktu kita sudah di ujung-ujung. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini masih berkenaan dalam kategori yang syirik sifatnya. Karena semua itu adalah termasuk akan merusak dan menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Jadi kita berharap, kita bermohon kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang akan merusak amal ibadah yang kita lakukan tersebut. Jadi terakhir, baru sampai batasan yang ke-8, berhukum. Makanya kita perlu waspada dan hati-hati di dalam hidup dan kehidupan. Kadang-kadang dia salah, ada juga yang membela. Kan ini yang bahayanya. Kalau salah itu tidak perlu dibela lagi. Tidak perlu dibela. Salah itu sama ini. Nabi Adam kan salah, makan buah khuldi. Taubat diterima Allah, diterima. Taubat Nabi Adam diterima. Tetapi hukum ke jalan, kan keluar dari surga. Nah gitu. Itu konsekuensi biasa itu. Jadi kalau udah jelas salah, tidak perlu dibela, biarkan saja. Supaya untuk yang akan datang tidak terulang lagi. Makanya kalau ada anak awak yang salah, berang ayahnya, mandeh jangan membelah lo. Dapat dekingannya, beku ujung-ujung setiap harinya mengadu ke mama. Ayahnya yang musuhi. Mintalah ke ayahmu tu, ndak. Ayah ada sayang ke awak dah. Itu bahaya itu. Jadi kalau ayahnya marah sama anak, mama jangan membela. Yang penting jangan membela, itu saja. Baca caranya. Besok jangan diulang lah ndak. Kalau awak salah tuh, akui kesalahan. Udah kamu sana, minta maaf sama ayahmu. Gitu caranya, sadar bahwa dia itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Kadang awak akan dibela. Itulah papamu. Besok jangan apa-apa yo papa tu nak. Yo mama salah besok. Allah tu. Tu secara langsung tu memusuhi, mengadu anak dengan orang tuanya. Tak boleh. Sama kayak gitu juga. Kalau mamanya marah sama anak, papa jangan bela anak lo. Biarkan saja dia. Dia akan sadar sendiri, insaf sendiri. Sama dengan itu. Jadi tidak perlu membela-bela kalau memang dia salah. Tapi sampaikanlah anak itu salah. Itu tidak benar. Besok jangan dibuat lagi ya. Iya ma. Dan dia sadar bahwa itu salah. Baik, demikian saja Bapak Ibu, karena suara azan sudah dengaran. Jadi pembahasan kita berunut dan berkelanjutan
agar kita itu supaya amal ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu ajak-ajaklah kawan kamari udah ngawirit, itu pahala bagi kita. Jangan awak saja yang baik, ajak kawannya. Kalau ndak namu ndak di masalah doh. Tapi kalau namu itu ibu dapat pahala ya tuh. Perjalanan kita itu dapat pahala kita, dapat ilmu ya juga. Kembali nanti ya mungkin kalau ada roti nanti kita bagi-bagi roti lah gitu kan. Ya Bu. Rajab sekarang udah tanggal akhirnya. Oh iya, berarti belum dah ya? Belum, entar lagi. Belum lagi. Iya, Rabiul Akhir. Baik, demikian saja. Kalau lebih dan kurang, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.